Artinya tidak boleh orang awam apalagi otodidak belajar kemudian dia tampil bak seorang ulama, dia tampil menggadang-gadang diri seperti seolah-olah ia adalah seorang mufti di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang menyesatkan umat karena sudah euforia, merasa bahagia yang berlebihan ketika ada orang lain menganggapnya sebagai rujukan, orang lain yang menjadi pengikutnya, tapi ia terlena dengan kebodohannya itu, kemudian menganggap justru dirinya adalah orang yang pantas dianggap ulama. Maka tidak pantas orang seperti ini dijadikan sebagai penghulu di masyarakat. Tidak pantas orang-orang seperti ini dijadikan sebagai rujukan, mufti di tengah-tengah masyarakat. Tidak boleh tidak. Orang yang memberikan irsyad, bimbingan di masyarakat, dia adalah orang yang telah mendapatkan ilmunya para ulama. Allah telah memberikan ilmu-ilmu para ulama kepadanya. Artinya di dalam belajar agama Islam harus punya guru, tidak boleh otodidak. Sholat saja Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihatku sholat. Maka orang-orang berikutnya mereka melakukan sholat bukan dengan mendengar bahwa Rasul pernah sholat begini begitu, tapi mereka melihat langsung, orang yang pernah melihat langsung kepada Rasulullah ketika Rasul sholat. Dan terus menerus seperti itu. Itulah agama. Karena jika agama tidak diturunkan secara musalsalah berkesinambungan, maka justru kita akan mendapati orang-orang yang terputus pemahaman yang pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis, tidak boleh munqati. Dalam periwayatan-periwayatannya harus terus musalsalah. Jelas perawinya siapa, siapa yang menjadi gurunya, siapa mursyidnya, siapa muftinya. Tidak asal-asalan. Jika kita asal-asalan mengambil agama ini, maka kita akan tersesat dan kemudian menyesatkan orang lain. Naudzubillah. Bukan hanya itu, menjadi seorang mursyid untuk manusia, menjadi seorang pembimbing untuk umat, tidak hanya mendapatkan atau memiliki ilmunya para ulama karena telah dibimbing dan diajari oleh para ulama. Selain ilmunya para ulama, wasiyasatul muluk, harus paham tentang politik, walaupun tidak harus terjun ke dunia politik, tapi paham tentang siasah. Artinya seorang mursyid bisa memberikan bimbingan kepada murid-muridnya atau umat yang mereka di pundaknya menanggung amanah menjadi pengurus rakyat. Jadi ulama harus ada yang memberikan bimbingan kepada umara, dan yang paling layak adalah umara, para pejabat pemerintahan. Mereka datang berbondong-bondong kepada ulama meminta bimbingan dan nasihat. Itu yang lebih pantas, bukan memonopoli ulama dengan kekuasaannya. Jangan mentang-mentang punya uang, punya dana, kemudian ulama dimonopoli. Kamu kalau bicara jangan begini, kamu kalau bicara begini saja. Bukan seperti itu pejabat yang baik. Pejabat pemerintahan yang baik benar-benar tawadhu, datang kepada ulama yang soleh, yang bisa menjadi mursyid, minta bimbingan. Wahai guru, apa yang harus saya lakukan? Bolehkah saya melakukan demikian-demikian untuk kemaslahatan umat? Apakah ini salah? Jika salah tolong tegur saya. Itu para pejabat yang benar, pejabat yang baik.
Jadilah para pejabat yang datang kepada ulama. Wahai anak-anakku sekalian, jika anda di antara anda ada yang menjadi pejabat negara kelak, entah pemimpin daerah atau pemimpin negara, dimanapun kalian berada, jangan pernah jauh dari ulama. Ulama ahlus sunnah wal jamaah yang soleh, yang arif, yang dari sifat-sifatnya memiliki kema'rifatan, memiliki sifat aulia. Jadi sekali lagi kata Syekh Abdul Qadir, bahwa seharusnya orang yang memberikan irsyad, bimbingan untuk manusia adalah orang yang memiliki ilmunya para ulama. Karena kalau cuma belajar dari terjemahan hadis, hanya hafalan Quran, aneh orang zaman sekarang ini, aneh. Ini ada sekarang pendakwah zaman now sekarang, mereka menempatkan hafalan Quran sebagai syarat segala-galanya ketika menjadi ustaz. Jadi banyak orang zaman sekarang membuat propaganda seolah-olah cukup dengan hafalan Quran saja kalau ingin menjadi ustaz. Padahal saya menyaksikan langsung banyak orang yang hafizul Quran saat ini yang tanpa bimbingan silsilah dalam tahfidnya, banyak yang tidak menggunakan ilmu tajwid, kemudian juga ulumul Quran yang lainnya. Jangankan ulumul Quran seperti nasikh mansukh, khas wal am, amun makhsusun, gak ngerti tentang bab itu. Tajwid pun masih banyak yang salah kaprah, tapi mereka menganggap hafalannya cukup untuk menggadang-gadang diri sendiri sebagai seorang mufti di tengah-tengah masyarakat. Ini menyesatkan, karena sejak zaman dulu sudah banyak orang-orang yang menghafal Quran saja tapi tidak mempelajari ulumul Qurannya. Ulumul Quran itu termasuk asbabun nuzul ayat, ilmu nasikh mansukh, usul fikihnya dipelajari. Jadi kalau hanya sebatas tahfidhul Quran kemudian merasa cukup sebagai modal untuk menjadi mufti di tengah-tengah masyarakat, saya bisa menjamin kemungkinan besar bisa menyesatkan orang kalau dia cuma mencukupkan tahfidnya saja. Orang belum disebut sebagai orang alim jika dia belum memahami tentang ikhtilaful ulama. Ini sebuah kaidah yang disampaikan para ulama. Karena kalau mengerti tentang ikhtilaful ulama akan mengerti tentang cabang-cabang ilmu, tentang dasar-dasar ilmu, tentang usuluddin, tentang furu. Tapi kalau tidak tahu itu, jangan menganggap diri sebagai orang alim. Apalagi menyatakan diri belajar agama Islam secara otodidak, kemudian menyalahkan para ulama sana sini. Saya katakan orang seperti itu menyesatkan umat, menyesatkan umat, dan tidak pantas memberikan irsyad, bimbingan di tengah-tengah masyarakat. Idza wassidal amru li ghairi ahlihi fantazir sa'ah, kata Rasulullah. Jika sebuah perkara, suatu urusan dipasrahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu masa kehancurannya. Terlebih jika urusan agama dipasrahkan kepada yang bukan ahli agama, maka tunggu kehancurannya, tersesat dunia wal akhirah. Faman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Maka siapa orang yang di dunia ini buta mata hatinya, bukan
bukan buta penglihatan mata zahir, bukan. Wa huwa fil akhirati a'ma, dan dia kelak nanti di akhirat akan menjadi orang yang lebih buta lagi. Wa adallu sabila, dan tersesat dari jalan menuju keselamatan, menuju surga, tersesat dia, nyemplung ke neraka. Walaupun menggunakan ayat Quran, walaupun menggunakan hadis, walaupun menggunakan hafalan Quran dan hadis, tapi menyesatkan umat, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan pilih tempat duduk di dalam neraka. Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akal bulusnya sendiri saja, memaksakan pemikirannya seolah-olah benar menafsirkan Al-Quran padahal salah, tidak dengan metode tafsir yang benar, tidak dengan kompetensi ilmu yang cukup, apalagi bukan seorang mufassir, silahkan pilih tempat duduknya di dalam neraka. Hanya cukup terjemahan saja, kemudian menetapkan sebuah hukum di tengah-tengah masyarakat, silahkan pilih tempat duduknya dalam neraka. Apalagi mendustakan Rasulullah SAW atau berdusta atas nama Rasul. Man kadzdzaba bi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tidak ada kompetensi dalam ilmu hadis, kemudian berkata ini dari Rasulullah, Rasulullah berkata demikian demikian demikian, padahal tidak. Atau Rasulullah benar-benar mengatakan demikian tapi didustakan, silahkan pilih tempat duduknya di dalam neraka. Dia tidak mau belajar, sengaja sudah cukup belajar sendiri saja. Ilmu itu tersebar luas di mana-mana, tinggal seberapa tawadukah diri kita mau belajar kepada orang yang dititip ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tawadu apa mau sombong, itu. Seorang mursyid selain memiliki ilmunya para ulama, dia juga harus mengerti tentang siyasatul muluk, tentang pergerakan politik para pembesar, harus mengerti. Jadi para mursyid yang diminta oleh para pemimpin untuk menjadi penasehat seperti di negeri kita, itu sudah benar adanya. Jika bukan para mursyid yang memiliki kompetensi ilmu dan jalan yang lurus yang diberikan otoritas oleh mursyid-mursyid sebelumnya, jika bukan beliau-beliau yang menjadi penasehat negara, siapa lagi? Mafia-mafia nanti yang akan menjadi penasehatnya, penjahat-penjahat nanti yang akan menjadi penasehatnya. Jadi sudah benar jika negara kita pemimpinnya meminta para ulama sebagai pembimbing mereka, sudah benar. Yang menyalahkan adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tersesat fikir itu, atau mungkin mereka adalah golongan barisan sakit hati yang tidak dapat proyek negara. Camkan kalimat saya, dan saya siap diajak untuk dialog dengan orang-orang yang ingkar terhadap kenyataan ini. Sejak zaman dulu para mursyid yang kokoh, yang adil, yang tetap siddiq, benar dalam keimanannya, banyak di antara mereka menjadi hakim agama. Al-Imam Ibn Syuja', Al-Imam Abu Syuja', beliau menjadi qadhi, hakim agung di sebuah negara. Al-Qadhi Husain, ulama yang menjadi salah satu rujukan Imam An-Nawawi. Al-Qadhi Iyad, ulama rujukan Imam An-Nawawi, qadhiyah. Banyak al-qadhi yang lainnya. Para ulama yang menjadi pemimpin-pemimpin pada masa lampau banyak. Sultanul Awliya Hadratus Syekh Syahid Syarif As-Sayyid Asy-Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati menjadi raja.
aja. Banyak raja-raja yang ternyata seorang syarif, sayyid, bahkan mereka adalah wali, ulama. Apa mereka dianggap sebagai ulama ussu? Karena mereka menjadi politisi, karena mereka memahami tentang siasat al-muluk, dan mereka terjun di tengah-tengah masyarakat sebagai amir. Sultan Hasanuddin, Sultan Agung di Demak, tidak kurang ulama-ulama kita. Mereka berjuang luar biasa. Jangan kita dimonopoli, akal kita di brainwash, dicuci oleh pikiran-pikiran radikal, oleh ideologi-ideologi bugot pemberontak, oleh ideologi-ideologi yang ingin memundurkan Islam dari tatanan kehidupan masyarakat atau bernegara dan berbangsa. Islam mengajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Islam mengajarkan bagaimana menjadi seorang aghnia. Selayaknya orang Islam menjadi orang-orang kaya, tidak mengapa, tidak dicaci oleh Islam, karena di dalam Islam ada bab zakat, di dalam Islam ada bab sodakoh, di dalam Islam ada bab ta'awun, saling tolong menolong satu sama lain. Di dalam Islam ada bab membiayai anak-anak yatim, menyantuni fuqara wal masakin. Ada bab membiayai ulama, dakwah Islam, jihad fisabilillah. Ada haditsnya, siapa yang mensodakohkan kudanya untuk jihad fisabilillah, pedangnya, tombaknya, hartanya untuk jihad fisabilillah, ada bab itu. Kalau tidak ada orang Islam yang kaya atau dilarang orang Islam kaya, bagaimana mungkin orang Islam bisa kuat? Al-mu'minul qawi khairun min mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, terutama lemah iman. Apalagi yang disebut kuat di sini adalah kuat dalam segala hal yang mendukung keimanannya. Selain daripada ilmu para ulama dan juga siasat al-muluk, apalagi syarat bagi seorang mursyid, bagi orang yang menjadi mufti di masyarakat, pemberi bimbingan di masyarakat. Wa hikmatal ulama, dan harus memiliki hikmahnya para hukama. Hikmatal hukama itu apa? Rahasia-rahasia. Hukama adalah orang-orang bijak, orang-orang yang soleh, yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala, memiliki atau mempunyai kapasitas memahami rahasia-rahasia Allah. Orang yang punya hikmat al-hukama, kebijaksanaan, rahasia-rahasia syariat, rahasia-rahasia thariqah, rahasia ma'rifat, mengerti tentang hal ini. Dan itu harus dijalani melalui suluk thariqah al-mu'tabarah. Jadi orang yang mengatakan thariqah al-mu'tabarah sebagai aliran sesat, zikir sesat, kemudian berlagak menjadi mursyid di tengah masyarakat, yang seperti itu adalah orang yang tidak pantas dianggap sebagai pembimbing di tengah masyarakat. Tidak paham tentang dalil zikir Allah, 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 disalahkan, kemudian digadang-gadang menjadi guru di tengah-tengah masyarakat. Belum pantas. Masih menyalahkan zikir. Hak, al-haqqu sifat Allah, al-hayyu sifatnya Allah, disalah-salahkan, tapi berlagak menjadi ulama di tengah-tengah masyarakat. Itu bukan ulama kalau belum paham.
belum paham. Zikir Allah dianggap tidak bermanfaat dan menyalahi aturan ajaran Islam, sedangkan di dalam haditsnya juga ada. Maka orang yang menyalah-nyalahkan itu jika digadang-gadang menjadi ulama, itu bukan ulama, belum wayahnya menjadi mursyid, memberikan irsyad di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Dirinya belum paham, belum paham. Tentang rahasia-rahasia Rabbaniyah ilahiyah, ketika belum paham itu, belum pantas untuk menjadi mursyid di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kita bisa berkata, ya tidak apa-apa Sunan Kalijaga berdakwah dengan syair, dengan gamelan, Sunan Bonang dengan wayang. Kita membaca tentang riwayat mereka. Kalau kita hidup di masanya, belum tentu kita mau ngikutin mereka. Atau mereka Sunan Bonang, Sunan Kalijaga hidup zaman sekarang, dakwah ala beliau-beliau saat ini nih, saat ini zaman now, belum tentu kita mau jadi muridnya. Bisa jadi kita mencibirnya. Karena apa? Kita tidak memiliki hikmah para hukama, karena kesombongan.